إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Hari ini sudah berkenan hadir lagi. Semoga Jumat depan bisa hadir kembali baca surat Yasin bersama. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya. Wah Mas Ian sudah hadir ya, alhamdulillah. Ini susah-susah, gampang didapetin ya waktunya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Kepada Prof. Reni kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita jumpa lagi dalam acara ngaji online setiap hari Jumat. Kali ini adalah edisi 25 Juni 2021. Alhamdulillah pengisi acara kita sore hari ini adalah Doktor Kandidat ya, Yanuardi Syukur. Makasih Pak Yan. Alhamdulillah nih waktunya, orang sibuk sekali. Ini posisinya di mana nih? Di Ternate atau di Jakarta? Di Depok aja nih, Prof. Ya, di Depok. Ya, masih nulis disertasi terus nih ya. Terima kasih sekali lagi, alhamdulillah. Jadi ini topik kita menulis semudah berbicara. Ya, jadi karena topik kita ini adalah ngaji online, kajian Islam dan psikologi. Jadi dari sisi agama bagaimana nih posisi di dalam menulis itu Pak Yan kira-kira. Suara saya nggak jelas ya Pak Yan ya. Suara Ibu terdengar jelas. Mas Yan sudah unmute. Kedengaran di saya? Oh iya ya. Jadi ini mohon pencerahan mungkin bagi kita semua yang kita mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman, sudah mendapatkan juga baca buku ya dari mulai SD sampai SMA dan seterusnya ya, bagaimana cara menuangkan itu ke dalam tulisan ya, sehingga itu ada satu peninggalan kita lah ya, sebagai sosok individu ya untuk generasi berikutnya ya. Apakah masalah tulisan itu nanti dipublikasikan ya dengan kemudahan-kemudahan sekarang seperti di Facebook dan sebagainya, atau disimpan saja ya di dalam jurnal, yaitu soal keduanya. Tapi bagaimana memunculkan motivasi ini, karena di sini saya melihat Pak Yan ini adalah sosok yang luar biasa ya, banyak menghasilkan karya-karya dan kemudian juga bisa menyambi ya dengan kuliah dan lain kegiatan lainnya. Silakan Pak Yan bisa memberikan pencerahan pada teman-teman yang muda-muda terutama ya di sini ya. Ya. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Jumat yang berkah ini ya, Sayyidul Ayyam, kita bisa bertemu. Tadi kita sudah mendengarkan juga mengikuti surat Yasin ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat buat kita semua, keluarga, dan yang cukup penting di masa sekarang adalah kita terhindar dari mara bahaya COVID-19. Itu setidaknya untuk kondisi sekarang. Amin. Baik, terima kasih kepada Prof. Reni, ada juga Prof. Fitzal, kemudian tadi Mas Arif, Mbak Dewi, dan teman-teman sekalian. Saya membuat satu slide ya berkaitan dengan topik kita ini. Judul paling ringannya adalah menulis semudah berbicara. Berbicara itu kan mudah ya, kita bisa langsung berbicara. Tanpa kita pikir panjang juga kita bisa berbicara. Gimana caranya itu menulis yang kayak berbicara? Dulu saya pernah baca satu tulisan ya, yang mengatakan bahwa menulis itu ibarat berbicara di atas kertas. Mungkin karena itu ditulis ketika belum ada internet ya. Jadi orang ketika nulis itu nulisnya di atas kertas. Tapi sekarang ini di masa
internet di mana-mana ya, orang bisa dengan satu device, handphone seperti ini, dia bisa langsung berbicara, tanpa dia tulis juga bisa. Jadi orang bisa menulis buku tanpa dia ketik, atau mungkin tidak perlu mengetik banyak, cukup dengan suaranya saja. Dengan suara setiap hari, suara itu kemudian bisa langsung diubah menjadi tulisan, setelah terkumpul kemudian diedit dan diterbitkan. Itu juga bisa. Jadi banyak sekali kemudahan untuk menulis ya. Jadi menulis di atas kertas atau menulis di depan layar itu sekarang sangat mudah kita lakukan. Kita dibantu oleh teknologi. Untuk itu saya membuatkan sebuah slide ya. Ada slide yang saya akan coba share sekitar beberapa menit. Kemudian nanti bisa kita akan lanjut pada diskusi ya. Sudah kelihatan ya, Mas Baim? Kelihatan Mas Baim? Masih belum. Masih belum. Jadi presentasinya sudah ada, tapi filenya belum gitu. Presentasinya sudah ada, belum bisa di ini ya, belum muncul. Nah kalau ini? Sudah sekarang. Ya baik, terima kasih. Sudah ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, menulis semudah berbicara. Artinya menulis itu kayak orang berbicara, mudah gitu. Saya akan coba membahas sedikit bagaimana tradisi menulis dalam khazanah ulama dan intelektual muslim. Sebenarnya kalau di Islam, kita bisa pakai satu term saja, yaitu ulul albab. Karena ulul albab atau ulil albab itu orang-orang yang bukan cuma berpikir, tapi dia juga berzikir. Jadi dia menggabungkan dua-duanya. Tapi untuk kepentingan kita, karena umumnya kita masih memisahkan antara ulama dengan intelektual, jadi saya coba pisahkan ya untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan tradisi menulis ya. Jadi tradisi menulis dalam Islam itu sudah ada ya sejak zaman Nabi. Nabi itu biasanya mengirimkan surat diplomatik kepada para pembesar ya, para Kisra, para leader-leader yang ada di Arab itu agar mereka masuk Islam ya. Dan surat-surat itu juga sampai sekarang masih ada. Dan para penulis surat itu juga banyak, para sahabat-sahabat yang muda gitu ya. Berarti tradisi menulis dalam Islam itu sudah ada di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian berlanjut pada penulisan mushaf Al-Quran. Jadi ketika itu banyak kaum muslimnya, para sahabat yang meninggal, penghafal Al-Quran yang meninggal, kemudian dilanjutkan pada usaha untuk penulisan naskah Al-Quran, dilanjutkan terus sampai ke masa Khalifah Utsmaniyah, sampai ke Utsman bin Affan. Jadilah mushafnya, kemudian disusul dengan berbagai penulisan hadis ya. Jadi hadis-hadis Nabi yang tercecer di mana-mana kemudian dikumpulkan oleh para ulama dan intelektual muslim ya. Kita kenal misalnya ada Imam Bukhari menyusun sekian banyak hadis Nabi yang disebut sebagai sahih ya, atau kita kenal Sahih Bukhari, ada juga Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud atau Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, An-Nasa'i, serta Ibnu Majah. Itu adalah bagian dari tradisi menulis dalam Islam gitu. Kemudian disusul lagi dengan kitab para ulama ya, dari mulai misalnya Imam Syafi'i menulis misalnya kitab, berbanyak kitab tentang fikih, kemudian lanjut lagi sampai ke Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin, satu kitab yang lengkap dan sampai sekarang masih dikaji orang, sampai terus-terusnya sampai sekarang gitu. Nah, di antara karya para ulama itu, di samping banyak yang terselamatkan, artinya bisa disebarkan kemana-mana, banyak juga yang hanya menjadi manuskrip, atau yang tadi Prof. Reni sebutkan, apakah kita menulis sekedar dibiarkan saja, itu banyak yang menjadi manuskrip alias tidak diterbitkan gitu ya. Maka saya pernah baca satu wawancara antara Profesor Paul Letting dari Belanda dengan Dr. Syamsuddin Arif, yang ketika itu Prof. Paul Letting mengatakan bahwa tugas intelektual muslim saat ini adalah melakukan berbagai cara agar karya-karya ilmuwan muslim di masa lalu yang menjadi manuskrip itu, manuskripnya itu ada yang tersimpan di perpustakaan negara atau universitas, atau bahkan juga di perpustakaan pribadi ya, keluarga, itu perlu dikumpulkan, kemudian ditulis ulang, dianalisis,
diterjemahkan atau bahkan diberi syarah ya, penjelasan, dan diterbitkan pakai bahasa lokal atau mungkin juga pakai bahasa Inggris. Artinya karya-karya ulama besar di masa lalu itu perlu kita selamatkan gitu, karena itu luar biasa gitu. Nah, seiring dengan kemajuan pendidikan, kita sekarang juga mulai punya tradisi menulis kan. Kita menulis ini kan karena kita dilatih juga di sekolah, ada ekskul misalnya menulis, atau di universitas juga ada misalnya klub-klub atau kelompok-kelompok yang senang dalam menulis. Jadi tradisi menulis dalam Islam ini sudah panjang ya, sudah kurang lebih sekitar 14 atau 15 abad ya, dan ini terus kita pertahankan sampai sekarang. Di Indonesia penulis muslim juga sangat banyak, ada yang concern pada bidang keilmuannya ya, Prof. Reni, Prof. Faisal concern pada bidang keilmuannya, ada juga yang concern pada tulisan-tulisan yang populer, ada yang bentuknya novel, ada juga yang bentuknya puisi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih rahasianya sampai para penulis muslim atau para ulama dan intelektual muslim di masa lampau ya, termasuk juga di masa sekarang, itu bisa menghasilkan karya-karya besar, magnum opus ya, karya-karya besar yang tidak hanya dibaca oleh orang sezamannya, tapi juga dibaca oleh orang-orang setelah zamannya itu. Yang pertama adalah karena mereka punya meniatkan menulis untuk mendapat ridho Allah. Jadi niat menulisnya itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi bukan semata untuk mendapatkan puji dari misalnya pemerintah atau penguasa ketika itu, atau untuk mendapatkan misalnya dinar, dirham, atau uang ya, dolar mungkin seperti sekarang, atau rupiah di kita. Mereka mencari itu. Jadi ridho Allah dulu lewat tulisan. Yang kedua, mereka memulai dan mengakhiri tulisannya itu dengan doa atau sholat sunnah. Jadi memulai tulisannya dengan bismillah, kemudian mereka berdoa kepada Allah, semoga apa yang mereka tulis itu bisa bermanfaat buat diri mereka, keluarga mereka, bahkan juga untuk masyarakat mereka gitu. Dan mereka mengakhiri tulisannya itu dengan sholat sunnah. Seperti itu. Jadi melakukan tulisan, menulis dengan berdoa dan menghadirkan doa itu dalam tulisan-tulisannya. Ketiga, para ulama dan intelektual muslim ya di masa lalu juga menulis dalam kondisi yang tenang. Ada kalanya mereka dalam penjara ya, ada kalanya mereka juga pergi ke satu tempat dan lain sebagainya. Yang keempat, mereka mengutamakan inti daripada bumbu-bumbu yang menyedapkan tulisan. Intinya dulu yang ditulis, kemudian setelah itu baru bumbu-bumbunya. Bahkan ada banyak buku juga yang lebih banyak intinya ketimbang bumbunya. Jadi yang kita akan jelaskan pada slide selanjutnya, mereka menulis seperti sedang bercerita. Jadi bercerita saja atau seakan-akan mereka berbicara. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita jelaskan meniatkan nulis untuk meraih ridha Allah. Jadi keyakinan ini merupakan keyakinan yang sangat penting dan luar biasa yang menjadi rahasia. Kenapa para penulis muslim itu mereka kok kayaknya nggak habis-habis gitu, kok karyanya nggak selesai-selesai, ada terus. Karena mereka punya keyakinan bahwa aktivitas kita itu mulai dari melihat, mendengar, kita bekerja, kita menulis, kita apapun itu, bahkan sekarang nge-zoom, itu akan dipertanggungjawabkan di mahkamah akhirat. Apapun akan ditanya oleh mahkamah di akhirat. Maka menulis dengan tujuan mendapatkan ridho Allah itu menjadi sesuatu yang intensi yang paling utama. Mereka ingin mendapatkan ridho. Kalau Allah ridho, maka kehidupan mereka juga damai. Kalau Allah ridho, maka kesejahteraan mereka juga ada. Kalau Allah ridho, maka rezeki mereka juga akan ada aja gitu. Makanya kadang kita heran, ini orang kayaknya kok kerjanya nggak banyak, tapi kok ada aja rezekinya gitu. Kok kayaknya nggak miskin-miskin gitu. Nah itu ada sesuatu. Bisa jadi karena sesuatu yang dia niatkan, itu punya niat untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan untuk mendapatkan sekedar nama baik, atau misalnya untuk dapat harta, atau misalnya menulis untuk jabatan tertentu. Yang kedua, dalam menulis untuk meraih ridho Allah, mereka juga menjadikan niat itu sebagai penggerak paling kuat. Jadi pendorong paling kuat secara personal bagi mereka untuk berkarya yang sungguh-sungguh itu dengan niat ini, dengan mencari ridho Allah. Dengan Allah ridho, kemudian mereka mencari secara sungguh-sungguh rujukannya
rujukannya yang kuat mereka cari. Bahkan kalau kita lihat misalnya di kitab misalnya Syiar A'lam An-Nubala, itu kitab yang sangat legendaris ya, yang berkaitan dengan kisah orang-orang cemerlang ya. Ada juga sih orang yang nggak cemerlang di situ, tentang bagaimana kehidupan orang-orang di masa lalu itu banyak banget kisah tentang para ilmuwan, ulama yang mereka pergi dari satu kota ke kota lainnya, dari satu desa ke desa lainnya, mereka datang ke guru A, B, C, hanya untuk mendapatkan satu ilmu yang menurut mereka sangat luar biasa gitu. Jadi kesungguh-sungguhan dalam mencari rujukan. Mungkin kalau sekarang ketika kita mau buat tulisan, maka kita nggak cukup hanya mendapatkan data, misalnya dari website di internet, atau mungkin kita dapat data misalnya hanya sekedar dari buku misalnya, maka kita perlu juga menemukan orangnya, mungkin dengan japri di Instagram, atau menjapri misalnya ke WA, Facebook, atau email, atau bahkan kalau perlu bertemu langsung. Kalau misalnya tidak bisa bertemu langsung, maka bisa via Zoom. Bahkan sekarang ini metode penelitian misalnya kalau di etnografi, di antropologi itu dimungkinkan untuk melakukan wawancara, tidak harus tatap muka, tapi juga wawancara menggunakan misalnya Zoom dan lain sebagainya. Jadi kesungguhan untuk mendapatkan data itu sangat luar biasa. Kemudian mereka juga bukan cuma sungguh-sungguh mencari data, tapi juga mereka menulis karya itu sebaik-baiknya. Misalnya Ibnu Khaldun ketika menulis kitab Al-Ibar, sebenarnya kitab itu yang menjadi intensi dia yang paling utama gitu ya. Kemudian setelah kitab Al-Ibar itu jadi, kemudian dia menulis kitab pengantarnya, preambulnya, prolegomenanya, mukaddimahnya. Itulah yang disebut dengan Mukaddimah Ibnu Khaldun, yang diterjemahkan oleh Rosenthal. Nah, Mukaddimah Ibnu Khaldun itu juga kaya dengan rujukan dan dia menulis dengan sungguh-sungguh gitu. Sebenarnya kehebatan Ibnu Khaldun dalam menulis Mukaddimah Ibnu Khaldun itu, bahkan kata Arnold Toynbee, itu karya yang nggak ada padanannya lagi yang lain, itu karya paling top gitu. Itu karena Ibnu Khaldun memang dulu pernah menjadi seorang, dalam tanda kutip kita sebut sebagai birokrat, atau orang yang dulu pernah punya pengalaman dalam pemerintahan, punya jabatan tertentu di daerahnya. Kemudian setelah itu dia, kita sebutlah misalnya pensiun, kemudian dia menulis, mencurahkan karyanya sebaik-baiknya. Jadi pengalaman dia dalam hidup, dalam belajar, kemudian dalam dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadi mungkin pejabat kita sebut seperti itu kemudian dia tuliskan dalam bentuk karya besarnya yang namanya Muqaddimah. Jadi dengan semangat tadi, semangat untuk mendapatkan ridho Allah itu, maka mereka menghasilkan karya-karya yang besar, yang magnum opus. Ibnu Khaldun dengan tadi misalnya kitab Al-Ibar atau kitab Al-Muqaddimah, atau misalnya dengan penulis-penulis lainnya, misalnya Imam Al-Ghazali, atau bahkan dengan ulama-ulama lain juga seperti itu. Semangat transendental itu mengalirkan mereka luar biasa semangat untuk menulis, sehingga menghasilkan karya-karya besar. Akhirnya karya itu kemudian dikenal oleh sejarah, diwariskan dan masuk ke dalam hati para pembaca ya, dari zaman ke zaman. Nah, kalau kita mendengarkan ini tadi, penjelasan tadi ini, kita jadi ingat satu doa yang pernah diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang bunyinya itu wajah ali lisana sidqin fil akhirin. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam kondisi dunia yang ketika itu belum ada gedung-gedung yang sangat tinggi. Mungkin sudah ada ketika itu ya di peradaban lain, tapi di masa itu di Mekah, itu kan gedungnya tidak ada yang tinggi-tinggi kayak sekarang. Tapi dia berdoa agar apa yang ia lakukan itu dengan apa yang telah ia karyakan di kota itu, di kota Mekah, menjadi buah tutur yang baik. Artinya bisa menjadi legasi yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, kita juga berharap, bahkan para ulama juga berharap, agar karya-karya mereka itu kelak ketika mereka secara fisik sudah tidak ada, itu bisa menjadi lisan sidqin, buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kedua, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi rahasia kenapa para ulama di masa lalu, intelektual di masa lalu itu fokus dan mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa, itu karena mereka memulai dan mengakhiri tulisan itu dengan doa atau salat sunnah. Nah, ini kadang tidak kita temukan ketika kita membaca tips dan trik yang dibuat oleh ilmuwan barat.
saya membaca banyak buku tips dan trik ya, trik dari ilmuwan barat, misalnya dari Stephen King sampai kepada tokoh-tokoh yang lain, itu tidak ada tentang misalnya kita memulai dengan doa atau misalnya mengakhiri sebuah tulisan itu dengan sholat sunnah, itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari misalnya Syiar A'lam An-Nubala tadi itu, yang versi Indonesianya ada juga yang sudah diterjemahkan ya, sudah diikhtisar oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, itu kita lihat ada kisah tentang ulama yang memulai karyanya itu dengan baca doa, kemudian dia banyak sekali berzikir, kemudian di akhir tulisannya itu juga, atau akhir naskahnya, dia menunaikan sholat sunnah sebagai tanda bahwa dia bersyukur bahwa karyanya ini sudah selesai gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik. Artinya kalau kita ingin mengikuti jejak-jejak tadi, teladan dari para ulama di masa lalu, kita bisa menulis dengan memulai dengan doa dulu dan berdoa, atau mungkin kita memulai dengan sholat sunnah, kemudian nanti kita berusaha kapan selesainya, apakah mungkin naskahnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 tahun misalnya kalau datanya agak lama, dan kita tuntaskan, kita akhiri dengan sholat sunnah. Nah, ini bagian dari tradisi yang dilakukan oleh para ulama tadi itu. Ada semangat untuk menghadirkan jiwa ya, jadi jiwa yang terpaut kepada Tuhan gitu. Jadi jiwa yang terpaut itu kemudian mengalirkan. Jadi orang yang jiwanya terpaut kepada Tuhan itu akan mengalirkan nuansa-nuansa ketuhanan dalam jiwanya. Misalnya kalau kita baca karya Nizami Ganjafi, seorang sufi yang menulis Laila Majnun, itu kita bisa melihat ada nuansa sufi yang luar biasa di situ. Bahkan para penulis selanjutnya ya, misalnya di barat ada Shakespeare, atau misalnya Alfonso Carr yang ada di Prancis itu, kemudian sampai ke Buya Hamka, nulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu juga tidak lepas itu dari tadi, ada jiwa-jiwa ketuhanan, semangat Tuhan yang kemudian dialirkan dalam tulisannya gitu. Di Nizami Ganjafi misalnya, Laila Majnun, kita lihat bagaimana Ganjafi atau Nizami itu, dia kemudian mengubah dari cinta kepada sesuatu yang sifatnya fisik, kepada sesuatu yang sifatnya fana, dunia, cinta antara Majnun kepada Laila, Qais kepada Laila, itu kemudian pada akhirnya tidak bisa bertemu dalam wadah materi, tapi kemudian mereka bertemu dalam yang namanya non-materi atau batin. Nah, di sini kemudian dipakai oleh para sufi ya, bahwa cinta yang sejati itu bukan cinta yang sifatnya fisik. Cinta sejati adalah cinta kepada Tuhan. Kemudian ada juga karya lain, misalnya Fariduddin Attar ya. Kalau kita lihat misalnya The Conference of Birds ya, atau konferensi burung, atau diterjemahkan dengan musyawarah burung. Nah, itu ceritanya burung-burung sedunia ini kan mereka bingung, ini siapa nih pemimpin kita? Nggak ada pemimpin kita nih. Karena mereka bingung, nyari dah mereka, di mana nih siapa nih yang bisa dipimpin. Akhirnya satu burung bersedia, saya akan jadi burung, jadi pemimpin, leader kalian. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kemudian si burung ini mengarahkan bahwa namanya kepemimpinan itu, kita nggak akan pernah dapat pemimpin yang ideal di dunia yang seperti ini. Yang hanya ideal itu hanyalah Tuhan. Maka kalau kita mencari pemimpin, kita mau mencari, misalnya kalau dalam pasangan hidup ya, mencari pasangan hidup yang ideal itu nggak ada di dunia ini. Mencari misalnya leader, pemimpin yang ideal itu nggak ada. Kita lihat misalnya dalam tarikh sejarah Nabi juga, misalnya bagaimana para sahabat itu juga tidak semuanya ideal. Walaupun misalnya kepemimpinan yang paling ideal itu di masa tadi ya, di masa Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin dan tabi'in dan tabi'in itu ideal ya. Walaupun tapi kita lihat tetap ada saja hal-hal yang kurang di situ ya. Karena sisi kemanusiaan tadi itu. Jadi siapa yang mau mencapai atau mendapatkan sisi ideal, maka dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Nizami Ganjafi, kemudian tadi misalnya Fariduddin Attar, kemudian Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, kemudian karya-karya yang lain juga, atau bahkan misalnya untuk satu buku yang ditulis oleh Syekh Pantekulu dari Aceh yang menceritakan tentang buku yang dipakai untuk menyemangati para pemuda ya untuk perang melawan penjajah di masa lalu itu juga tidak dilepas dari semangat keilahian tadi. Maka memulai mengakhiri tulisan dengan doa, sholat sunnah itu bagian dari rahasia para ulama. Dan untuk itu juga kita perlu berdoa juga. Berdoa misalnya salah satu doa yang diajarkan Nabi,
Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ada beberapa versi doa ini, tapi intinya adalah ini doa untuk melawan yang namanya kemalasan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Karena malas ini yang bikin kita banyak nggak bisa bikin apa-apa gitu. Malas gara-gara COVID-19, malas keluar rumah, memang sih orang harus banyak di rumah. Tapi malas nulis, malas membaca, malas bikin status yang bagus, malas kontak teman, malas silaturahmi, dan lain sebagainya. Nah, kita berlindung dari rasa malas. Dan itu saya kira dilakukan juga oleh para ulama dengan berdoa tadi, agar mereka dihindarkan dari rasa malas. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, rahasia para ulama, para intelektual muslim dalam menghasilkan karya adalah menuliskan kondisi yang tenang. Jadi jiwa yang tenang atau ketenangan tadi, itu batinnya tenang, lingkungannya juga tenang, itu akan menghadirkan pikiran-pikiran yang jernih. Nah, kalau pikiran sudah jernih, maka dia akan mengalirkan ke dalam tulisan yang jernih pula. Maka satu tulisan yang jernih hanya mungkin lahir dari pikiran-pikiran yang jernih pula. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat misalnya buku Hamka ya, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu ditulis di penjara 2 tahun lebih ya, Buya Hamka ketika itu. Dan ketika itu kita bisa sebut sebagai uzlah. Dia uzlah dari keramaian, dia tidak berdakwah kemana-mana, dia hanya dari penjara, dan dia menulis di situ Tafsir Al-Azhar. Atau misalnya kalau kita baca Fi Zilalil Quran, karangan Sayyid Qutb dari Mesir, itu juga isinya juga luar biasa. Bahkan kalau misalnya kita baca tafsir yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab ya, tafsir Al-Misbah, itu juga syarat dengan kutipan-kutipan dari Sayyid Qutb, karena kedalaman Sayyid Qutb tadi itu dalam menafsirkan Al-Quran. Walaupun sebagian orang lain juga mengatakan Sayyid Qutb itu sastrawan ya, bukan seorang penafsir Al-Quran. Nah, kembali ke sini. Jadi kondisi tenang, apakah lingkungan yang tenang, atau misalnya situasi yang tenang, apakah pagi kah, siang kah, atau mungkin malam, atau mungkin menjelang subuh, itu sangat bermanfaat bagi penulis untuk menulis ya. Misalnya kita lihat tadi ada yang di penjara kayak Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu menulis luar biasa banyak. Itu bahkan ketika dia di penjara. Dia di penjara kurang lebih 12 kali. 12 kali di penjara. Tapi bukan menjadi aib bagi dia untuk menghasilkan karya-karya besar. Majmu' al-Fatawa itu atau kumpulan fatwa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah itu sekitar 1 meter kurang lebih. Itu ditulis banyak dari penjara. Dan itulah luar biasa. Dan ketika dia meninggal, itu puluhan ribu masyarakat yang menangisi dia ketika itu, dan orang mendoakan dia. Saking dia itu ulamanya. Artinya, kalau ada orang yang di penjara, itu bukan menjadi aib bahwa dia itu orang yang salah. Buya Hamka itu di penjara. Imam-imam mazhab itu ada yang dipenjara oleh penguasa ketika itu ya. Ibnu Taimiyah, As-Sarakhsi pernah juga, Hamka di penjara, tapi mereka bisa menghasilkan karya besar. Bahkan misalnya kalau kita lihat seorang aktivis pergerakan yang ada di Padang misalnya, banyak itu yang di penjara. Bahkan Bung Karno juga pernah di penjara, Bung Hatta juga, dan lain-lain. Kemudian tiap orang punya ciri khas ya, punya cara. Jadi dalam kondisi tenang, ada yang mereka perlu dalam kondisi tenang itu perlu juga teh. Maka dia bikin teh. Misalnya Profesor Quraish Shihab itu senang ketika mau menulis itu dia minum teh, tapi teh yang buatannya sendiri. Jadi bukan dibuatkan oleh orang lain. Ada juga yang tehnya itu dibuatkan oleh orang lain. Ada juga yang senang kopi. Kopi juga macam-macam. Ada kopi Arabica, ada kopi macam-macam gitu. Ada juga macam-macam caranya. Ada juga yang udah saya itu air hangat aja deh, atau air putih, atau air dingin, atau saya kopi atau teh. Atau sekarang yang lagi banyak juga misalnya dikemas sendiri ya, misalnya pakai jahe atau apa gitu ya, bukan kunyit ya, karena kunyit kayaknya nggak enak, jahe gitu ya, rempah-rempah dibikin sendiri, terus mendapatkan kenikmatan gitu bagi tubuh, akhirnya dia bisa menulis dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dua yang terakhir yang menurut saya menjadi rahasia para ulama dalam menulis adalah mereka ketika menulis itu mengutamakan inti. Intinya apa sih? Inti dari tulisan mereka itu mereka sangat fokuskan ketimbang bumbu-bumbu penyedap. Jadi bumbu-bumbu itu kayak tambahan-tambahan aja. Misalnya Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab ketika menulis tafsir Al-Misbah itu kan banyak sekali. Dia memulai dengan inti-intinya dulu. Ulama A bilang apa, B bilang apa, C bilang apa, kemudian disinergikan dengan pendapat beliau, kemudian ditambah juga dengan data-data terbaru atau
data-data saintifik yang beliau dapatkan dari misalnya dari buku-buku yang lain gitu. Nah, jadi inti dulu, kemudian bumbu-bumbunya. Tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu oleh sebagian orang disebut ada cerita-cerita Israiliyat. Akhirnya kemudian ada yang ingin mengeluarkan cerita-cerita Israiliyat dari situ. Tapi tafsir tersebut menjadi tafsir yang otoritatif tetap, terutama dalam tradisi Sunni ya, berkaitan dengan tafsir. Jadi inti-intinya dulu gitu. Kemudian kalau ada bumbu-bumbunya bisa juga. Kemudian bumbu-bumbu ini juga bisa saja ya, misalnya ketika kita bikin satu tulisan atau buku itu ditambah dengan syair. Misalnya ada seorang penulis dari Saudi, namanya Dr. Aid Al-Qarni. Dia nulis buku yang sangat familiar ya kita, namanya La Tahzan. La Tahzan itu, Bapak Ibu sekalian, yang luar biasanya karena dia tidak hanya menggabungkan antara inti, tapi juga bumbu-bumbunya tadi tuh. Jadi dagingnya dia masukkan, tapi juga bumbu-bumbunya juga dia kutip dari syair-syair yang ada, Al-Mutanabbi, kemudian syair-syair yang barat juga, dan mana-mana gitu dia kutip fabel-fabel agar itu menjadi penyedap. Atau misalnya seorang ulama familiar ya di Mesir, misalnya Amru Khalid, itu juga begitu. Dia dalam bukunya atau dalam ceramahnya dia menjelaskan yang ringan-ringan, yang ada fabelnya atau ada semacam itu untuk agar sampai apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir, yang membuat kenapa para ulama atau para intelektual muslim tadi itu mereka bisa menghasilkan karya yang mengalir enak, karya yang sampai dari dulu sampai sekarang, itu karena mereka menulis itu seperti sedang bercerita, kayak bercerita aja. Nah, cerita paling enak itu adalah ketika kita lagi sepi. Jadi kalau kita lagi sepi malam ya, atau pagi mungkin ya, atau lagi sendiri, itu paling enak untuk menulis karena kita sedang bercerita. Nah, ketika kita bercerita itu, maka kita akan mentransformasikan apa yang pernah kita lihat, kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kepada orang lain dalam bentuk konten. Nah, maka ketika kita membagikan itu, kita membagikannya dengan sesuatu yang terang, jelas, tidak ambigu, dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Berbeda dengan misalnya kita mengutip kopas ya, kita copy dari satu tulisan, kita kopas, paste ya, kita paste, kemudian kita edit lagi. Itu berbeda banget dengan kita memulai dengan nulis langsung kayak kita bercerita. Kemudian bercerita berarti menyusun naskah dengan logika tertentu. Ada yang menulis naskah dengan pakai bab ya, bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau untuk buku teks akademik itu sudah ada aturannya ya, bab 1, 2, 3, ada 1.1 dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang non akademik ada banyak sekali ya, variasinya. Bisa pakai bab, bisa juga pakai tidak ada babnya dan lain sebagainya. Kemudian menulis dengan ritme, dengan perasaan, menulis dengan doa bahkan ya saya kira, dan itu akan sampai juga kepada pembaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, inti dari materi kita pada sore hari ini adalah namanya menulis itu bagi seorang intelektual muslim atau seorang ulama itu adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mengantarkan atau mengajak orang lain agar bisa kembali kepada ajaran Tuhan. Jadi kalau kita ingat ketika kita semua, dan pasti mungkin kita nggak ada yang ingat ya, ketika kita dalam kandungan ibu kita masing-masing, kita sudah berdoa, bukan berdoa ya, kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu, kata Allah di situ ya. Qalu bala syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika kita lahir, kita sudah hidup, maka apa yang kita lakukan mulai dari berpikir, melihat, mendengar, masuk ke perguruan tinggi, menjadi pejabat dan apapun itu adalah dalam rangka untuk tadi bala syahidna, untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali untuk fitrah, untuk kembali pada ajaran-ajarannya yang mulia. Maka tadi kembali misalnya ke kitab Nizami Ganjavi, Laila Majnun, itu kan dari cinta kepada fisik, kemudian diubah menjadi cinta kepada yang sifatnya batiniah. Atau misalnya Fariduddin Attar dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama lainnya. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah. Alhamdulillah, keren sekali Pak Yanwardi. Jadi sebenarnya kita dimudahkan ya zaman sekarang ya, tinggal kemauan aja ya, diperbesar. Ya tadi mungkin lebih menarik ya kalau tadi dikatakan bahwa
kita hanya bisa bicara saja, nanti langsung bisa langsung jadi transkrip. Bagaimana itu Pak Yanuardi? Memang bisa begitu atau memang direkam dulu? Bisa langsung. Jadi ada aplikasinya. Saya lupa nama aplikasinya. Jadi aplikasinya itu kita download dulu di HP kita. Kemudian nanti dia akan muncul di WA ya. Di WA. Nanti di WA itu di bagian bawahnya akan muncul semacam tombol. Jadi misalnya keren ya. Jadi sambil jalan kita bisa ngomong terus saja, kemudian nanti udah langsung keluar ya, tinggal dikompilasi jadi buku. Maka ada ya ada teman yang dalam waktu 6 bulan menghasilkan 21 buku, itu luar biasa. Nah tadi menarik ya tadi yang Fariduddin Attar itu ya, ilhamnya itu kan dari Quran ya, dari surat An-Naml, betul nggak? Ayat 16 bahwa wahai manusia kami telah diajar bahasa burung gitu. Tapi bagaimana dia dengan indahnya bisa mengelaborasi itu menjadi satu puisi ya. Nah, kemudian yang menarik di sini Fariduddin Attar itu sebenarnya itu nama pena dia kan. Bahwa dia ada nama aslinya. Kenapa kok seorang penulis itu ada nama pena ya Pak Yanuardi ya? Apakah dalam hal ini dia tidak mau ketahuan jati dirinya atau bagaimana? Apakah itu zaman sekarang, sementara sekarang zaman keterbukaan ya? Beda dengan zaman dulu, bagaimana menurut Anda? Ya, jadi saya melihat itu cenderung pada soal keikhlasan ya. Jadi ada orang tertentu itu yang nggak mau dikenal gitu, nggak mau dikenal. Jadi makanya dia pakai nama pena saja. Jadi nama penanya yang dikenal. Seperti Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa itu kelompok kalau kita sebut mungkin sekarang secret society. Kalau secret society itu kan cenderung pada kelompok Freemasonry ya. Tapi kalau secret society dalam Islam, dalam sejarah itu Ikhwanus Sofa itu kumpulan dari beberapa intelektual cendekiawan Muslim yang mereka menulis kitab, tapi mereka nggak mau diketahui siapa namanya gitu. Jadi no name aja gitu, nggak ada namanya gitu, anonim. Sebenarnya itu jadi merugikan ya sebenarnya bagi kita kan, kita nggak tahu. Sementara kalau sekarang kan semangatnya itu kita harus menuliskan secara jelas referensi itu, ya kan? Ya. Nah, jadi dari segi kita untuk mengkaji memang kita rugi, kita nggak tahu gitu. Tapi mereka mungkin merasa mereka lebih free gitu, lebih damai gitu dengan tidak dikenal gitu oleh orang lain gitu. Dia tapi intinya susah juga dong diminta pertanggungjawabannya. Iya, iya. Ya itulah ini ya plus minusnya ya kira-kira ya. Plus minusnya kira-kira begitu. Ya, ini yang menarik adalah tadi Anda menyampaikan yang pertama adalah mendapat ridha Allah ya. Kalau sekarang sebagai sebagai dosen ya, itu kan semuanya ingin menulis hanya untuk mendapatkan kum. Begitu sudah mencapai puncaknya berkurang ya produktivitasnya. Apakah ada penelitian semacam ini enggak? Kalau saya kan melihatnya secara kasat mata seperti itu. Jadi semangat menulis itu masukin jurnal dan sebagainya itu adalah pada waktu mereka mau mengejarkan untuk sampai puncaknya. Ya, memang itu menjadi satu problem ya di kita ya. Jadi menulis itu tujuannya untuk mendapatkan kum agar bisa naik terus sampai ke puncak gitu ya. Nah, saya kira ini juga bagian dari problem kita ya. Kalau kita kembali ke Islam, ini juga bagian dari problem intelektual Muslim. Dan saya kira yang perlu untuk diperbaiki adalah seharusnya niat paling utama adalah untuk membagikan ilmu. Kalaupun itu juga, dan saya kira kalaupun bisa relevan dengan kumnya, misalnya dengan menulis satu artikel terpublikasi di jurnal Q1 Scopus misalnya, niat utamanya jangan dulu untuk ini buat nanti saya kumnya untuk naik pangkat dan lain sebagainya. Nggak usah itu dulu deh. Niatnya itu berbagi aja dulu. Kalau berbagi, kita udah enak nanti, udah enak. Nanti selanjutnya kalau diterima, udah publish, itu juga akan berdampak juga pada tadi kumnya atau apa yang lain-lain gitu. Jadi tapi sulit kayaknya ya. Kalau untuk sebagai akademisi pasti kan niatnya itu adalah supaya memang dia naik terus ya, terpenuhi kumnya. Tapi kalau misalnya sebagai nggak ada beban untuk naik pangkat dan sebagainya, itu mungkin ya tadi ada beban mengalir aja tulisannya gitu. Karena tuh nggak ada evaluasi ya untuk dibaca atau di mana. Paling evaluasi itu kalau di Facebook dengan
dengan tanda jempol, bener nggak sih? Seperti itu. Dan semakin banyak yang itu, semakin dia semangat kan untuk menulis. Nah, ini menarik untuk diteliti ya, seberapa jauh sih jempol-jempol itu memang mempengaruhi semangat seseorang untuk terus posting ya, kemudian mengumpulkannya menjadi banyak ini. Saya belum pernah lihat risetnya ya, tapi menurut saya bagi orang tertentu jempol-jempol itu seberapa banyak likes itu berpengaruh pada seberapa produktif mereka. Yeah. Tapi bagi mereka yang sudah baca misalnya Laila Majnun atau mereka sudah baca Fahriruddin Attar, mereka baca misalnya Al-Fulain wa Laila, 1001 Malam, mereka baca misalnya tentang buku-buku sufi, buku-buku misalnya Hamka, itu nanti mereka akan merasa itu semuanya fana semua itu tidak, itu bukan sesuatu yang nyata gitu. Orang bisa saja misalnya saya pernah itu dulu diminta oleh salah satu perusahaan lah untuk menjadi endorser gitu ya. Endorser. Nggak lama itu langsung banyak banget likes-nya. Likes. Banyak banget. Saya heran juga, ini ada orang baru namanya Barat, namanya macam-macam. Jadi kebutuhan untuk yang begitu tuh biasanya untuk orang-orang yang masih mendekatkan dirinya pada tujuan yang sifatnya materi. Jadi kalau masih mengejar materi, maka dia akan butuh yang likes, dia butuh berapa banyak di-share. Nah, kalau kita sudah mulai beyond materi tadi itu kita akan merasa ini sebenarnya mau dia banyak yang likes kah, nggak ada yang likes kah, yang penting saya nulis terus. Nulis terus, nulis terus. Itu idealnya ya. Kalau misal tulisan seperti itu, tapi kalau misal sebagai YouTuber itu kan bukan dia harus muncul ya, bukan tulisan kan. Dan justru harus dicari kan sebanyak-banyaknya mungkin yang suka sama dia. Dan itu mendatangkan uang ya. Yang kalau tulisan ini gimana nih Pak Yani? Apakah bisa nggak dibuat macam kayak jadi YouTuber gitu? Jadi writers gitu apa gimana? Sebenarnya bisa juga kalau tulisan itu dikemas dengan cara-cara yang bisa memancing orang untuk membaca, share, komen gitu. Itu bisa gitu. Misalnya dimulai dengan judul ya. Jadi ketika kita bikin judul yang memancing orang lain gitu ya untuk penasaran. Atau yang kedua endingnya itu misalnya tulisan itu agak menggantung. Jadi tidak jelas itu posisinya di mana. Akhirnya kan orang berdebat sendiri kan. Si ini penulis bilang ini, nggak mungkin. Menurut saya dia begini. Dengan begitu debat akhirnya tersebar di mana-mana. Jadi itu soal pilihan saja. Apakah kita memang mau fokus pada tadi keterkenalan atau kita fokus pada kedalaman. Artinya kalau keterkenalan, Atta Halilintar ya itu sudah terkenal. Kemudian Ria Ricis sudah terkenal dan lain-lain itu ya. Kalau misalnya ada dosen juga yang mau terkenal itu juga bisa saja gitu. Karena itu bisa pengaruhnya banyak gitu, bisa untuk transfer pengetahuan dan lain-lain. Jadi soal pilihan saja mana yang paling nyaman di kita gitu ya. Jadi mana yang paling nyaman ya itu kita jalani. Karena kalau kita melakukan sesuatu dalam keadaan nyaman, maka hasilnya itu akan lebih bagus gitu ya, karya atau atau mungkin konten-konten gitu. Ya, baik. Ini jujur nih Pak Yunardi, kan Anda juga aktif di Facebook ya. Jadi pada waktu menulis konten di Facebook, apakah mikir-mikir ini nanti dapat jempolnya banyak atau enggak? Atau bisa mengamati kira-kira yang saya mendapatkan jempol banyak, yang isi seperti apa ya kontennya ya? Kalau saya nggak tahu ya kenapa ya. Saya itu sudah nggak begitu, bukan nggak begitu butuh ya. Terlalu ini juga saya bilang udah nggak begitu peduli dengan yang namanya di likes, di komen atau di share gitu. Karena dulu itu awal-awal waktu nulis itu kan saya butuh itu. Tapi lama-lama setelah karya saya terbit ya, walaupun karya saya juga masih biasa-biasa aja, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, saya rasa ini gunanya apa sih saya banyak-banyakin gini, keren-kerenan gini. Ini saya akan menjadi orang bermakna kalau saya bisa cetak orang lain bisa jadi penulis kayak saya. Akhirnya kemudian saya berfokus berapa tahun terakhir, itu saya bikin pelatihan tanpa dibayar apapun itu. Saya bikin pelatihan, ya kan, dan saya ngebantu orang gitu ya, ngebantu orang dengan tidak ada imbalan apa-apa gitu. Karena menurut saya
dengan saya bantu orang dan dia bisa, serta dia bisa ngebantu orang lain lagi, itu adalah bagian dari kebahagiaan, saadah bagi saya gitu. Dari kebahagiaan. Soal nanti rezeki itu Allah pasti sudah kasih rezekinya kan masing-masing ke orangnya gitu. Tapi bahwa kalau misalnya yang ada yang likes banyak, itu biasanya kalau misalnya hari ulang tahun, misalnya saya anak saya ulang tahun hari ini tuh banyak yang likes, atau misalnya hari ini ulang tahun perkawinan saya, banyak banget yang likes, yang komen. Tapi kalau kita nulis yang berat-berat, misalnya saya nulis kemarin berjanji tinjauan antropologi, itu yang like cuma 1, 2, 3. Padahal saya nulis tulisan tentang berjanji, itu saya baca misalnya artikel misalnya tentang antropologi intensi, antropologi of intention, Alessandro Duranti, kemudian saya baca juga beberapa kajian tentang Donald Trump yang dia itu berjanji. Tapi orang bukan percaya dia benar apa enggak, cuma orang memang sudah punya hope aja. Dia udah punya harapan, ini dia kasih janji, ya udah deh, nggak apa-apa deh kita ikutin. Nah, jadi, itu lebih kepada penulisan itu lebih kepada untuk apa sih namanya arsip aja ya, tapi dibaca oleh publik gitu, atau ada ya nulis aja mau terserah mau dibaca atau enggak. Tapi lebih kepada kepuasan batin bahwa pertanyaan yang ada di kepala itu apa dirasakan itu ditulis. Maka tadi kan mengalir secara bicara, menulis semudah bicara gitu ya. Apa begitu? Kalau saya pribadi sekarang ini lebih banyak ke apa yang saya bisa saya tulis. Jadi saya tidak membatasi pada topik-topik apapun gitu ya. Apapun misalnya yang saya rasa penting, menarik, saya tulis saja. Karena itu satu bisa berguna untuk tadi dokumentasi. Yang kedua itu juga berguna untuk 1-2 orang. Jadi dulu pernah tuh waktu saya nulis ya. Menurut saya ini tulisan yang biasa-biasa aja. Tapi seorang kawan saya di Jepang, dia lagi PhD, dia ketika saya ketemu di UI, dia bilang gini, Mas Yanuardi, makasih banget. Dulu tuh saya pusing banget di Jepang itu. Tapi waktu saya baca tulisan Mas Yanuardi itu saya langsung merasa tercerahkan itu. Itu dia ucapkan di UI. Saya bilang, masa sih? Itu tulisan nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata bagi orang tertentu, ada tulisan yang pas gitu. Ketika nyampe ke jiwa mereka gitu ya. Iya, betul. Itu langsung kena. Ya, saya juga termasuk juga pernah mempunyai perasaan seperti itu. Tapi secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Secara tidak langsung ya para pemirsa teman-teman yang sedang mendengarkan ini. Saya ini punya wiki itu karena Pak Yanuardi loh. Jadi saya pikir, waduh ini orang muda ya, tapi masuk Wikipedia ini gimana ceritanya? Siapa sih Yanuardi gitu kan? Terus terang aja. Jadi saya kan waktu itu kontak Anda ya, bener nggak? Ingat nggak? Ya, jadi saya belajar tanpa sadar saya belajar dari Anda loh, jadi dari tulisan Anda gitu. Karena sebenarnya saya nggak terlalu tadinya sama Facebook nggak terlalu ya, tetapi kemudian saya melihat loh, kok ini ada gunanya juga ya dan mungkin bisa membantu orang sebagai memberikan inspirasi dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak nih Pak Yonari, syukur bahwa saya pun juga termasuk orang yang terinspirasi dari tulisan Anda gitu. Sampai saya juga mempunyai website. Kasih banyak ya. Ya, baik teman-teman, di sini ada Prof. Faisal yang sangat produktif sekali. Menulis buku sudah hampir 100 atau lebih dari 100 sih Prof. Faisal. Mungkin bisa sharing atau mau tanya pada Mas Yanuardi. Silakan Prof. Faisal. Prof. Faisal lagi nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Pak Ustadz apa namanya? Ustadz Yan. Iya, saya sapa Pak Ustadz saja lah. Kajiannya luar biasa gitu ya. Kenapa dulu, ini pemikiran saya, kenapa dulu banyak penulis-penulis, dia tidak mencantumkan namanya. Masa itu orang itu masih jujur semua. Karena dia ingin berbagi ilmu, ya pemikiran kepada orang sharing gitu, ingin memperbanyak sahabat melalui satu karya. Nah, sekarang keluar aturan plagiat, karena sekarang semakin banyak orang tidak jujur. Sehingga kalau tidak dia menampilkan namanya, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, di sinilah kerja sekarang, bekerja cyber ini kan sekarang inilah, selama ini kan nggak ada apa-apa. Cyber itu akan melacak meskipun dia tidak tampilkan namanya gitu. Saya kira betul sekali kata Ustadz tadi, menulis itu adalah tengah malam. Jadi bangun sudah selesai tahajud, sudah mengaji, berdoa semacam, mulai menulis. Yang kedua, kita konsisten dengan waktu. Ya, apalagi dalam masa pandemi ini tidak kemana-mana, ya tidak lain hanya di komputer gitu loh. Yang paling sulit itu memang mencari bahan.
Tapi kita bahan sudah ada, itu mengalir saja gitu ya. Ya, begitu mudahnya. Nah, bagaimana menjadikan menulis itu indah? Menulis itu indah, menulis itu nikmat. Itu saja kata kunci sesungguhnya. Nah, kapan lagi kita berbagi yang kita punya pada orang lain? Bukankah kita bersedekah itu bisa juga ilmu? Ya, kata guru saya bahwa manusia itu mati meninggalkan 3 perkara. Satu diantaranya ilmu yang berfaedah. Ketika ilmu kita sharekan, dia baca berkembang lagi orang lain. Semua yang membaca itu adalah pahala kita di yaumil akhir nanti. Itulah kalau sekarang ini kita ingin menulis buku berharapkan royalti, jauh panggang dari api. Tidaklah berpikir gitu. Saya hanya berpikir hidup saya berfaedah untuk orang banyak, orang mengaminkan buku itu, atau lebih senang kalau ada yang mengoreksi bukunya. Karena kita yakin bahwa manusia itu hanya serba keterbatasannya. Tapi kita punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang kita punya, dan mudah-mudahan berfaedah untuk orang banyak. Itu saja kali Prof yang ada pada diri saya gitu. Terima kasih Profesor. Gimana Prof? Ustadz Yan silakan komentar. Saya setuju dengan Profesor tadi ya. Profesor ini bukunya tebal-tebal gini. Iya. Alhamdulillah sudah 103 ini. Luar biasa ya, inspiratif ya. Jadi tadi soal kejujuran ya, ini juga apa namanya masalah ya sekarang, karena banyak juga orang yang nggak jujur ya. Jadi saya pernah tuh dulu ada teman saya ya bilang ke saya datang ke beliau gitu ya. Terus dia bilang gini, Yan, lihat deh nih, ini benar kan nih jurnal nih? Yang mana? Dia bilang, ini jurnal ini kan ditempel ini. Jadi ada jurnal yang sebenarnya bukan tulisannya, kemudian ditempel gitu di mana gitu ya, diedit, akhirnya itu mau diajukan untuk kemenaikan pangkat gitu. Akhirnya saya secara pribadi saya lupain nama orang itu, karena saya kalau begitu saya ibaratnya kan saya ngerasa itu aib orangnya. Mungkin ketika itu belum tercerahkan gitu ya. Akhirnya kemudian ya udah deh bermain-main dengan itu deh gimana caranya gitu. Tapi memang tadi kata Profesor itu banyak yang orang tidak jujur itu menjadi masalah juga ya di kita ya. Artinya memang seharusnya sekarang ini kita perlu memperbanyak orang jujur. Walaupun sebenarnya soal jujur dan tidak jujur itu juga harus dilihat dari konteksnya ya. Misalnya dulu ada satu buku ditulis oleh Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto ini kan seorang pangeran ya, raja tanpa mahkota di Jawa. Gurunya Bung Karno dan lain-lain. Hos Cokro itu pernah buat buku tentang sosialisme. Kemudian terkenal di mana-mana ditulis oleh Hos Cokro Aminoto. Nah rupanya setelah diteliti itu ternyata bukan tulisannya Cokro, tapi tulisan orang. Nah kemudian dari tulisan orang itu orang bilang, ini karya, ada sebagian yang bilang ini plagiat, berarti Cokro Aminoto plagiat katanya. Nah kalau saya bilangnya bukan plagiat, karena di masa itu, di awal abad ke-20 itu, orang memang belum kenal itu namanya plagiat-plagiat. Orang cuma kenal ada tradisi yang namanya menyalin. Sebagaimana dulu di Baitul Hikmah, itu tradisi kitab-kitab dari Yunani, itu kemudian disalin. Jadi ada proses penyalinan, disalin dulu semuanya. Disalin semuanya. Mungkin setelah disalin itu, ada juga rencananya ya, kalau kita berbaik sangka, untuk bisa misalnya mengkoreksinya, dan seterusnya gitu. Tapi kemudian belum selesai dikoreksi, akhirnya kemudian sudah terpublish gitu. Jadi proses menyalin itu ada, proses menyadur itu ada. Jadi bagian dari menulis itu kan tidak harus menulis sendiri, bisa juga menyalin, menyadur, menerjemahkan gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kembali ke tadi ini, memang kejujuran itu perlu ya bagi kita. Cuma memang kadang ini alat-alat untuk mendeteksi plagiat ini juga kadang kalau dilihat terkadang terlalu ini juga ya, terlalu berlebihan juga ya. Misalnya tulisan kita pernah dimuat di website, kemudian di Turnitin atau apa gitu ya, kemudian di tracking ini kayaknya udah dari internet ini. Ya padahal sebenarnya tulisan kita juga, atau mungkin orang ngutipnya dari kita juga. Nah, makanya itu perlu tetap ada namanya diskusi ya berkaitan dengan itu, benar plagiat apa enggak. Terus tadi soal bahan, itu banyak ya bahannya. Dulu saya pernah ngobrol sama Prof. Jimli waktu di kantor BPPT. Waktu itu Prof. Jimli cerita ke saya gini, waktu dia di Amerika pernah itu, dia nulis buku tentang konstitusi hijau, Green Constitution, itu hanya modal dari bahan-bahan di internet. Artinya cukup datang aja ke satu tempat, ini bahan di internet udah ada, tinggal tulis.
Artinya kayak sekarang ini kita bisa buat begitu juga. Oke, sekarang ini masih pandemi, saya nggak usah keluar. Sekarang saya mau nulis buku 1 bulan. Berarti tugas saya adalah dalam waktu 2-3 hari saya kumpulkan seluruh bahan. Download semuanya, masukkan satu file. Setelah jadi file itu, kemudian saya bikin planning. Saya nulis, saya baca kapan, saya ini kapan. Bacanya kan nggak usah baca semuanya kan. Baca mana yang paling relevan aja kalau dari buku-buku itu. Kemudian ambil, kemudian kapan selesainya gitu. Nah, itu 1 bulan juga bisa selesai. Yang penting kita bahannya udah ada, udah tinggal dimasak aja, udah jadi tuh. Terus tadi soal ilmu berfaedah, ini juga yang luar biasa ya. Jadi yang membuat kenapa itu para ulama ya kan mau nulis sebanyak itu karena memang ingin meninggalkan ilmu yang berfaedah. Ada satu penulis Muslim yang terkenal namanya Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini tidak terkenal di kita ya. Lebih terkenal Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain muridnya. Tapi Ibnu Aqil ini menurut riwayat dia pernah nulis kitab Al-Funun, kitab seni. Itu kitab Al-Funun tebalnya atau panjangnya jilidnya itu sekitar 800 jilid. Jadi ditulis orang Arab dan orang Barat menyebut itu sekitar 800 jilid. Jadi kalau 800 jilid buku ditulis dan satu buku itu kira-kira tebalnya itu sekitar taruhlah misalnya 5 cm, itu diprediksi bisa sampai 40 meter. Jadi dibayangkan itu misalnya 40 meter itu karya kitab, satu kitab Al-Funun. Ada yang bilang itu nggak sampai 800 jilid, tapi ada yang bilang paling minimal 200. 200 jilid aja. 200 jilidnya udah banyak itu. Jadi dengan keikhlasan, dengan keinginan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, berfaedah, itu kan kita jadi punya ini ya. Jadi bahagia gitu. Soal nanti akan dikritik, akan di apa gitu ya, itu soal belakangan. Yang penting kita menulis, kita memberikan ilmu yang bermanfaat seperti kata Prof. Edzal tadi. Saya banyak tulisan saya masukkan ke Google. Nah, ini sudah diolah oleh orang lain. Tiba-tiba saya gunakan lagi untuk buku saya. Nanti saya di-call, itu Anda gunakan tulisan saya kok nggak beritahu sumbernya. Ya, yang komentar saya katakan, ini loh naskah aslinya ada pada saya. Itu loh. Berarti bukankah Anda yang plagiat? Jadi kenapa saya masukkan Google? Saya ingin orang lain mengoreksi. Ternyata orang bukan mengoreksi, tapi dia mengelaborasi digunakan untuk dia. Ganti nama, ganti apa, tobat tambah sedikit. Nah, keluar dengan dia, tiba-tiba saya komplain, kok nama saya nggak dicantumkan di dalam. Saya katakan ini sumber asli. Nah, yang kedua, semua buku saya penulisnya pasti lebih dari 1. Apa yang saya lakukan? Saya pesan sama orang yang namanya ingin masuk, tolong Anda perkenalkan pemikiran saya ke orang lain. Kadang-kadang ada minta tambah 1 lagi, ada 3 orang, 4 orang. Jadi meskipun semua buku itu karya saya. Nah, saya ingin orang dalam sekejap membaca pemikiran. Itu saja. Jadi lebih banyak orang baca, lebih bagus buat saya gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Meskipun sekarang di komputer saya ada 70 naskah yang ongoing. Dari yang terbit sudah 103, sekarang 70 di dalam itu. Nah, itu memang menjadi sumber asli itu memang tidak mudah. Jadi kalau terbentur itu udah setiap hari pindah-pindah bab lain, akhirnya kadang-kadang 1-2 bulan bisa jadi 2-3 buku. Nah, kendala sekarang cari penerbit. Ini hari ini ada hadir penerbit nih, Bu Nova ini. Saya ada 2 buku di beliau gitu. Oke, baik. Terima kasih Profesor. Pak Yana, sebelum ke Bu Nova ya. Sebenarnya kalau tadi Anda katakan bahwa sekarang cuma cukup satu tempat aja ya, ke Google aja kita sudah bisa menuliskan buku yang kita inginkan apa saja topiknya ya. Asal tinggal ketekunan aja. Nah, jadi berarti studi literatur itu tidak perlu lagi ya. Jadi kita bisa lebih efisien. Ya, kalau dulu kan zamannya saya kuliah tuh ada beasiswa khusus untuk itu, studi literatur. Bagaimana menurut Anda? Itu satu ya. Kedua, pandangan Anda terhadap ghostwriter. Gimana? Terima kasih. Ya, kalau menurut saya kalau untuk tema-tema yang sifatnya akademik ya, misalnya kalau kita menulis buku akademik, berarti tentu saja kita harus mulai dengan studi literatur kan ya, karena harus ada sintesa dari sekian banyak perdebatan, kemudian kita cari state of the art, kemudian novelty-nya dan lain sebagainya gitu. Kalau idealnya menurut saya kalau untuk buku akademik ya, untuk teks akademik sebaiknya perlu seperti itu. Tapi kalau untuk
buku yang non akademik, yang atau mungkin yang tidak akademik murni ya, atau mungkin semi akademik lah ya, mungkin apapun itu bahasanya, saya kira mungkin tidak harus pakai tadi itu, tidak harus pakai studi literatur. Tapi kalau misalnya ada literaturnya juga sangat baik. Jadi saya memisahkan antara dua tadi itu. Kalau untuk buku untuk kepentingan akademik, academic purpose, ya udah harus ada itu tadi itu. Karena kita harus lihat ini signifikansi buku ini dengan buku-buku lain apa nih? Apa sih titik bedanya nih sama buku yang lain? Misalnya kita nulis tentang Ibnu Khaldun, di mana-mana orang udah nulis tentang Ibnu Khaldun, pemikirannya apanya semua. Tapi kalau ini bukunya mau ditulis dalam konteks buku akademik, berarti kita harus sintesakan sekian banyak perdebatan tentang Ibnu Khaldun dari tulisannya siapa, kemudian kita bikin yang baru. Tapi kalau kita mau nulis Ibnu Khaldun dalam bentuk yang populer, karena ada juga penerbit yang senang buku populer, misalnya buku pengantar, profiling, itu juga bisa. Jadi tidak perlu pakai referensi yang banyak-banyak, cukup pakai tadi profil-profil dari internet, dari mana-mana juga banyak. Jadi tergantung pada tujuan kita, mau yang akademik atau non-akademik. Yang kedua soal ghostwriter. Ghostwriter saya kira tidak ada masalah ya, tidak ada masalah karena itu juga memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Cuma memang problemnya adalah satu ya yang nama yang muncul itu yang nggak menulis pasti dia tidak akan berkembang skill menulisnya karena dia ditulisin terus berarti kan dia nggak berkembang. Tapi yang berkembang adalah yang menulis tadi itu. Kemudian ghostwriter itu biasanya juga terkait juga dengan dengan pembiayaan ya, pembiayaan ada biaya, ada penulis yang butuh dana, akhirnya ya udah dia jadi ghostwriter, dia tuliskan orang dan lain-lain. Saya kira itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau untuk tulisan-tulisan akademik, kalau saya sih memang sebaiknya tidak pakai ghostwriter ya, karena itu memang harus betul-betul bener gitu. Makanya saya kadang heran Prof. Ini saya lihat banyak orang yang udah tamat doktor gitu ya, dokter tapi kok tulisannya, statusnya, kemudian omongannya kok ini benar dokter nggak sih? Nggak tahu apa saya yang salah atau gimana. Karena kalau saya lihat misalnya di UI ya, itu kita harus mencari perdebatannya sekian banyak, harus berpusing-pusing juga gitu untuk bisa menghasilkan satu state of the art gitu. Tapi kemudian kita lihat banyak yang dokter tapi ternyata kok kayaknya enak banget di hidupnya gitu, cepet banget di dokter gitu. Oke, Pak Yan. Tadi saya berpikir Anda tadi nggak setuju dengan adanya ghostwriter ya, karena mungkin secara Islami itu kan apakah bohong atau enggak ya, nggak terkait dengan nilai-nilai kejujuran ya. Ternyata nggak apa-apa ya, nggak masalah. Baik, Pak Yan. Selanjutnya ini ada Bu Nova dari penerbit. Silakan Bu Nova. Terima kasih Prof. Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ikut lagi. Pak Yunadi, langsung aja ya, ini kebetulan saya waktu 3 tahun yang lalu itu mendapat suatu training di Nepal 2 minggu tentang hak cipta. Di satu sisi memang tentang apa istilahnya tuh ya, yang berhubungan dengan hak cipta, norma-norma internasional dan aturan-aturan, karena saya bukan background dari hukum, tetapi lebih kepada keinginan kita memberikan kontribusi, memberikan bantuan kepada penerbit dan penulis untuk ada collection atau remunerasi atas penggandaan atau fotokopi. Nah, dengan suatu kondisi yang bisa dikatakan zero ketika masuk training itu, saya diberikan sekian banyak modul. Itu dalam bahasa Inggris yang saya pikir itu sangat berat karena banyak istilah-istilah yang berhubungan dengan hukum, penggandaan, kemudian ada istilah-istilah yang berhubungan dengan apalah istilahnya, norma-norma hukum internasional. Nah, ketika ada kemudian saya itu diberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Nah, yang saya lakukan adalah kan sebetulnya logikanya saya menjawab pertanyaan itu yang ada di modul tersebut. Nah, karena saya tidak mampu menggunakan kata-kata saya sendiri, saya mengambil beberapa alinea yang saya pikir itu adalah jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan ternyata mereka melakukan semacam pengecekan plagiarisme. Dan saya dinyatakan sebagai orang yang tidak lulus ketika itu gitu.
Yang saya bingung adalah ketika saya menjawab, itu kan sebetulnya ada kerangka di kepala saya. Hanya saya tidak mampu menuliskan dengan kata-kata sendiri, dan saya copy paste, distrukturkan sendiri gitu ya. Tetapi ternyata itu dikoreksi bahwa alinea yang saya copy paste itu ternyata nggak boleh gitu. Nah ini barangkali arti plagiarisme itu yang saya nggak begitu paham. Menurut saya kalau paham itu adalah ada karya orang, kemudian saya ngaku-ngaku katakanlah sekitar 30%, lebih banyak dari 30%. Itu yang saya pahami. Ternyata di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu saja, itu tuh ternyata nggak boleh. Saya sehingga ketika di awal sebagai introduction saya nggak lulus. Dan dasar dari itulah kemudian ada studi project ya, saya berusaha membuat kalimat sendiri ya dengan bahasa Indonesia, kemudian saya coba Google Translate, tapi ya dibetul-betulkanlah sedemikian rupa. Ya lulus akhirnya begitu. Gitu juga Prof. Reni, barangkali dari sisi akademis bisa dikasihkan pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova, silakan Pak Yan. Ya, betul ya Bu Nova, karena memang kalau kita pakai mesin, itu kan tadi mesin ya, mesin untuk cek ya, ada Turnitin dan lain-lainnya. Mesin itu kan dia nggak berpikir. Mesin itu kan apa yang diprogramkan ke dia, kalau ini sama persis ya udah plagiat, ya kan? Itu kan mesin ya. Maka kalau kita juga harus misalnya kita agar tidak dikerjain dalam tanda kutip oleh Turnitin, kita juga harus membuat jawaban atau tulisan yang kira-kira bisa mengecoh mesin itu. Jadi kira-kira misalnya satu paragraf, kita harus buat sesuatu atau mungkin gimana caranya tulisan itu yang nggak ada orang lain yang bikin kayak begitu. Nggak ada, cuma kita doang yang bisa gitu. Misalnya nih, cara untuk kita membuat, misalnya nih, kita bikin, ada orang yang bisa ya, dia bikin tulisan, kemudian tulisan itu viral kemana-mana, kemudian ada juga yang mengaku-ngaku itu tulisan orang lain. Nah, dia ini penulis, ada yang dia tahu. Karena dia masukkan dalam dalam teksnya itu ada kata kuncinya. Misalnya ada kalimat apa yang cuma dia doang yang pakai kata itu. Cuma dia doang atau apa gitu. Jadi ada sisi yang khas yang kira-kira tidak dibaca oleh Google gitu, oleh Turnitin tadi itu dan sejenisnya. Jadi memang kita harus bisa mengoperasikan nih otak kita buat tadi meramu, mungkin ini dibikin ke depan, ini dibikin ke tengah, dibikin ke belakang. Nah, kayak gitu-gitu tuh maunya. Ini kan maunya tadi itu panitia ya, biar enggak sama persis gitu. Itu sih kalau dari saya, Bu. Tapi jauh banget ya belajar sampai ke Nepal ya, Bu ya. Ya, kebetulan ada ini kan tentang LMK ya, tentang Reproduction Right Organization. Jadi mereka yang sudah negara-negara dengan RRU-nya yang sudah hebat-hebat dan sudah bisa menghasilkan, itu kita di training, termasuk Indonesia yang mungkin masih terbelakang ya mengenai pengetahuan tentang RRO, tentang manajemennya dan segala macam. Nah, itu dikumpulkanlah waktu itu ada sekitar 20 negara, jadi 20 peserta dari 20 negara. Dan saya memberanikan diri, tapi alhamdulillah memang dengan 2 minggu itu digodok digodok sangat luar biasa sehingga cepat dimatangkan, jadi dikarbit lah. Gitu Pak. Ya Bu Nova keren sekali ke Nepal ya, jarang tuh orang ke Nepal. Ya itu. Iya. Alhamdulillah. Baik Pak, makasih Bu Nova. Pak Yan, ini dari sohibnya Pak Muhammad Ibrahim Hamdani, silakan Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yanwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak, Bang Yanwardi? Ya, kedengaran Mas Baim. Kan ya, oke, alhamdulillah. Enggak, ini aja menyampaikan tanggapan, Bang. Tadi kan judul acaranya menulis semudah berbicara. Nah, saya jadi ingat kalau istilahnya berbicara itu kan artinya style tulisan kita seperti style orang bercakap-cakap atau katakanlah tutur kata dan tutur kalimat. Nah, ini kan hampir sama dengan style jurnalistik ya, Bang Yanwardi ya. Memang kalau secara populer itu disajikan secara seperti orang sedang berbicara saja, maka menjadi enak dan mudah dibaca. Nah, apalagi dengan prinsipnya yang 5W1H kan, apakah
ini menjadi salah satu yang Bang Yanuar dimaksudkan sebagai menulis semudah berbicara itu, memang kalau dalam konsep jurnalistik menulis itu ya apa yang dibicarakan itu yang dituliskan, kan begitu Bang. Kalau kita baca di apalagi di online, di media online. Bagaimana pendapatnya Bang Yanuardi nih? Makasih Bang. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ibrahim. Mas Ibrahim bertanya soal style jurnalistik ya. Memang kalau kita lihat style penulisan jurnalistik itu kan pakai 5W 1H ya. Tapi kalau menurut saya yang cukup penting adalah menulis semudah berbicara ini bisa juga kita bawa pada tulisan yang akademik. Jadi tulisan akademik itu bisa diolah sedemikian rupa, gimana caranya agar dia itu mudah, tapi dia jelas dan kayak berbicara gitu. Mungkin kita tidak pakai bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa yang non formal, tetap formal, tapi berbicara gitu. Nah ini memang saya kira menjadi tantangan juga ya, karena selama ini kan orang kalau baca misalnya jurnal ya, baca jurnal itu kan dia bingung gitu, ini apa sih ini maksudnya nih, kayak ribet banget itu. Kayaknya semakin banyak bahasa ilmiahnya itu makin pinter gitu kan. Padahal kan nggak begitu juga gitu. Seharusnya kan orang yang semakin pinter kan dia harus bisa membuat sesuatu yang ribet, yang susah itu menjadi mudah kan. Kalau bahasa di Islam kan menjelaskan dengan lisan kaumihim ya, dengan lisan masyarakat itu gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang di paparan tadi itu kita bisa bawa. Satu bisa dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya non akademik ya, apakah jurnalistika, esaika dan lain-lain. Bisa juga kita bawa ke akademik. Cuma mungkin tetap kalau dibawa ke akademik, tetap rambu-rambu penulisan akademiknya dipakai juga. Tapi kita tetap menjelaskan dengan bahasa yang lebih enak gitu. Saya punya teman namanya Niels Buban. Niels ini profesor di Aarhus University di Departemen Antropologi. Dia nulis riset ya, etnografi di multi-sited etnografi beberapa daerah di Jawa Timur, kemudian dia juga meneliti di Maluku Utara tentang korupsi dan makhluk halus, korupsi dan makhluk halus. Jadi referensi tentang itu. Nah, jadi kata dia waktu dulu almarhum Gus Dur ya dianggap terlibat dalam salah satu kasus ya, kasus Bulo Gate, Brunei Gate itu kan. Akhirnya kemudian ada banyak banget orang yang membela almarhum Gus Dur. Kemudian ada juga seorang kiai itu yang anti korupsi juga, yang dia akan mengerahkan makhluk halus, jin, untuk ikut dalam namanya demonstrasi gitu. Berarti itu kan korupsi, ikut juga di sini makhluk halus. Jin-jin juga ikut untuk mengamankan itu satu kegiatan yang terkait dengan demonstrasi. Jadi korupsi dan makhluk halus itu kajian Niels Buban. Nah, Niels itu menulis bukunya itu dengan bahasa yang akademik, tapi sekaligus agak enak gitu. Dia akademik dan naratif gitu. Mungkin kalau kita bandingkan misalnya kalau di antropologi ya, misalnya tulisannya Clifford Geertz ya. Clifford Geertz, kalau Geertz itu kan dia enak juga, tapi memang agak mungkin karena udah old juga ya. Udah lama gitu. Jadi kesannya kayak klasik banget. Tapi kalau tulisan Niels itu enak banget ya. Dia menjelaskan tadi itu, yang akademik, yang berat, dia jelaskan dengan bahasa yang begitu enak gitu. Tapi tetap bisa akademik. Artinya kita bisa menulis sesuatu yang akademik, yang berat, tapi dengan pendekatan yang ringan gitu, dengan cara yang ringan. Oke, mungkin udah jawab ya Bang Baim ya. Sudah, makasih Bu. Ya kasih. Pak Yankur, ini kalau saya tadi mendengar ya, Anda banyak mengutip buku-buku ya. Anda sangat produktif sekali sehingga cocok sekali menjadi Presiden Rumah Produksi Indonesia. Apakah istilah Rumah Produksi Indonesia itu lebih kepada trademark ya dari diri Anda yang memang, jadi saya curious untuk mengetahui berapa banyak sih buku yang dibaca per minggu sehingga mungkin sosok yang produktif. Ya, kalau Rumah Produktif Indonesia itu awalnya cuma grup WA, Prof. Denny. Jadi grup WA, judulnya namanya itu Produktif di Rumah. Itu grup WA saya buat sekitar 2 minggu setelah kasus pandemi pertama yang orang Depok itu di awal Maret. Jadi waktu itu kan Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita harus banyak di rumah kan.
Ya. Akhirnya saya pikir kita harus bikin deh kegiatannya. Karena kita di rumah, kan kita nggak mungkin tiap hari main game, nonton TV, nonton apa gitu. Kita harus ada yang produktif. Maka saya bikin produktif di rumah namanya. Kemudian saya ajak teman itu bilang, oh rumah produktif aja namanya. Akhirnya namanya rumah produktif. Kemudian saya pikir juga, karena saya ini berpikirnya saya nggak mau berpikir yang setengah-setengah. Saya mau berbuat sekalian buat Indonesia, nggak tanggung-tanggung ya kan. Karena keluarga saya itu kan asalnya dari Maninjau, Sumatera Barat. Kemudian bukan orang Halmahera, Prof. Yan. Pak Yan bukan. Oh, dari orang awak Barat gitu. Keluarga jadi dari Meninjau, rumah kami itu berdekatan sama rumahnya Pak Nasir, kemudian sebelah sana rumahnya Buya Hamka dan lain-lain. Ada juga ulama besarnya gitu dari silsilah keluarga. Nah, kemudian saya lahir di Lampung, saya besar di Halmahera. Jadi keluarga saya di Halmahera, tapi saya sekolah di Jakarta, pesantren, kemudian S1 di Unhas, S2 di UI. Jadi saya merasa ya udah saya kalau mau bikin kegiatan saya nggak mau tanggung-tanggung se-Indonesia. Maka waktu itu dinamainlah Rumah Produktif Tambah Indonesia. Jadi rumah produktif Indonesia, bukan rumah produksi ya. Tadi sini tulisan rumah produksi. Rumah produktif. Jadi ini namanya rumah karena tadi kita diminta untuk melakukan dari rumah kan, sholat kemudian sebagainya di rumah kan. Rumah yang di rumah itu kita produktif. Produktif itu berarti dialog antara orang tua dengan anak itu baik. Suami dan istri juga baik, karena banyak kasus perceraian kan, kalau kasus Cina itu kita lihat di masa pandemi. Kemudian di rumah kita juga sehat, tidak terlalu banyak barang, makanya sejak itu saya banyak barang-barang saya keluarin, Prof. Ini. Saya sumbangin buku-buku saya. Jadi buku saya yang sudah, buku-buku di sini ya, yang sudah 3 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun saya nggak baca, saya nggak mau penuh-penuh. Oh, jadi nggak punya ini dong, apa namanya, perpustakaan? Ya, ada berapa lemari kan ini kecil rumahnya. Ada berapa lemari, saya kasih ke orang. Karena saya pikir kalau terlalu banyak saya simpan-simpan. Ini kan sama kayak Al-Hakumut Takasur. Orang-orang yang menyimpan-nyimpan harta, ini kan buku kan harta. 1 tahun buku itu tersimpan, saya nggak colek-colek, kan saya zalim kepada buku itu. Mendingan buku itu, ya udah buku itu saya kasih ke orang. Jadi saya kasih ada yang teman saya menyebarkan untuk ex narapidana teroris yang mereka bikin rumah baca, kita sebar ke sana, kita sebar ke mana-mana gitu. Jadi saya mulai mengurangi itu biar lebih produktif gitu. Nah, itu tentang RPI tadi itu. Tapi kalau soal bacaan, saya juga sekarang agak kurang sih bacaannya, merasa kurang banget. Tapi saya berupaya itu untuk biasanya saya baca review. Jadi review orang saya baca, kemudian saya berupaya untuk baca review, saya langsung ambil hikmahnya. Saya ambil hikmahnya, ambil satu kata kuncinya. Ini buku ini apa sih? Ini buku ini apa sih? Apa sih? Jadi bukan lagi saya baca satu teks per teks, karena kalau baca teks per teks kan lama. Misalnya kayak begini. Ini kan buku Syiar Alam An-Nubala tadi, terjemahannya. Ini kan tebal banget gitu. Saya baca inti-intinya aja, baca inti-intinya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk. Maka saya baca, saya pikir saya udah ngerti kok. Tapi tetap ketika saya mau menulis, saya harus baca lagi gitu untuk ngutip lagi. Yeah. Artinya intinya di sini, core-nya saya udah dapat. Intinya ini gitu. Kadang juga di sini saya catat-catat juga, saya coret-coret, oh ini apa ini. Jadi buku ini nggak dibiarin bersih gitu. Oke. Jadi Anda sebenarnya lebih senang hard copy gitu atau senang apa e-book? Hard copy. Hard copy lebih enak karena bisa dicoret-coret, bisa di Stabilo ya. Stabilo, bisa di apa-apain. Dan biasanya setelah baca saya menulis tadi Prof. Jadi dengan menulis di Facebook itu, maka bacaan saya langsung masuk gitu. Langsung dapat gitu. Dengan begitu kalau ada yang merespon itu juga alhamdulillah. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Tinggal nanti bisa bisa dibaca. Cuma itu yang saya syukuri itu kalau kita nulis di Facebook itu kita nggak perlu berharap banyak orang dapat manfaatnya. Saya malah berharap satu tulisan itu 1 orang aja dapat kebaikan. 1 orang. Bukan terbalik ya, kalau di Facebook orang malah pengen sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang kita suka bingung juga ya. Kadang-kadang bukan tulisan, cuma foto aja yang kita biasa aja, tapi kok banyak banget yang nge-like ya. Apa itu cara gimana? Apa timbal balik? Apa satu keanggotaan atau bagaimana? Kadang-kadang saya suka nalar saya nggak nyampe. Karena sejujur ya, saya masih berpikir
Loh kok yang kayak perasaan saya bagus kok yang nge-like cuma sedikit ya. Seperti itu. Iya, ada juga tuh kawan kita tuh alumni UI juga tuh yang artis. Banyak banget fotonya yang like sedikit. Nah, kan kayak gitu kan bingung kan jadinya. Oke, terakhir nih Pak Yangkur ya. Gimana ceritanya dengan lembaga kajian Anda nih, Center for Islamic and Global Studies? Nah, itu dulu berapa tahun lalu ya, ada namanya kajian Zionisme Internasional. Jadi itu didirikan oleh beberapa teman, ada banyak wartawan gitu ya. Mereka concern pada kajian Zionisme karena mereka ngerasa problem dunia kita itu banyak di Zionisme, Israel, Palestina, dan lain sebagainya gitu. Saya ikut di situ waktu S2 itu, belajar-belajar gitu ya. Tapi lama-lama kemudian saya balik ke Ternate, dan saya pikir ini kajian bagus. Kita dulu bikin seminar di Pusat Dakwah Muhammadiyah gede gitu, ngundang Menteri Siti Fadila Supari, ngundang Dr. Jose Rizal dan lain-lain. Nah, banyak banget yang kita lakukan ketika itu. Nah, ketika saya balik untuk S3, balik ke UI, langsung saya berpikir ini potensi bagus dan ini punya sejarah bagus lembaga ini. Tapi kalau kita pakai nama kajian Zionisme itu terkesan tidak akademik. Maka saya pikir mendingan kita coba angkat ini, transformasikan lembaga ini menjadi Center for Islamic and Global Study. Jadi pusat kajian Islam dan global gitu ya. Jadi dia lebih bermarwah tuh, bermarwah. Sekaligus saya tuh kadang merasa malu juga sama teman-teman saya yang luar negeri gitu. Saya lihat teman-teman yang luar negeri kan kalau mereka bawa materi kemana-mana itu kan rapi ya. Yeah. Rapi banget pakai jas gitu. Akhirnya saya ngerasa, masa gue nggak bisa sih? Akhirnya saya kumpulin duit deh tuh, Prof. Reni. Saya harus beli jas deh, beli jas yang terang, yang gelap. Karena saya pikir sekarang pakai jas nih, makanya. Iya. Keren. Karena saya ngeliat teman saya yang di luar itu ya, itu ya, mereka benar-benar ya Amerika gitu ya. Saya ngeliat acara-acara biasa aja itu dia rapi dan dia menunjukkan bahwa dia punya marwah gitu ya. Jadi gitu ya. Saya merasa itu juga berpengaruh nanti sama kita. Artinya apa yang kita pakai gitu ya. Apalagi kalau yang kita pakai itu dari hasil keringat kita sendiri gitu. Itu kita merasa, wah, ini banget, semangat banget itu. Nah, kira-kira gitu. Makin menarik. Oke, terima kasih nih Pak Yangkur penjelasannya semuanya. Jadi sudah kenal lebih dekat lagi dengan Anda. Apakah ada pertanyaan satu aja dari audiens? Mungkin Pak Hatta Raharja. Tadi saya kaget apa Pak Hatta Raharja. Pak Raharja ini, kita kan Pak Hatta Raharja. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ustadz Yanwardi ini memang menurut saya sosok panutan ya. Karena di usia yang sangat muda, tapi tulisan-tulisannya itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan terus terang, saya salah satu yang suka membaca status-status Facebook dia, ataupun dia suka tulis di beberapa platform di media internet ya atau online kayak gitu. Hanya saja memang bagi saya mungkin yang usianya juga sudah mungkin tidak relatif muda lagi, menyusun tulisan menjadi sebuah kalimat yang indah itu kayaknya sulit sekali. Apalagi tadi Ustadz Yanwardi itu bilang ada beberapa penulis barat yang dia membahasakan tulisan akademiknya dengan bahasa yang simple, lugas, dan mudah dibaca. Kok kayaknya seperti untuk mengarah ke arah sana itu saya sulit sekali untuk mengerjakannya gitu. Bahkan kalau kita baca ulang tulisan-tulisan saya itu, ini kok kaku, ini tuh nggak enak dibaca. Nah akhirnya dia jadi koleksi pribadi saja kayak gitu. Mungkin tips and triknya nih dari Ustadz Yanwardi untuk orang-orang yang ingin mencoba menulis seperti Anda gitu. Terima kasih, Prof. Reni. Terima kasih, Pak Hatta. Monggo, Pak Yan. Terima kasih, Ustadz Hatta Rajasa. Beliau Hatta Raharja, namanya. Pak Hatta Raharja ya. Senior saya nih di pesantren dulu. Nah, kalau tips dari saya adalah kita gunakan segala potensi yang kita punya. Satu, di HP kita ini kan ada, umumnya orang punya Facebook. Maka kalau bisa perbanyaklah teman di Facebook itu orang yang kita pengen belajar dari dia. Prof. Reni, Prof. Fetza, ada Facebooknya @. Itu orang dalam negeri kan, orang luar negeri juga. Penulis siapa, berteman gitu.
Kalau nggak bisa berteman, kita follow. Kan kita follow, kita belajar. Yang kedua, di Facebook juga itu ada banyak grup. Cari deh grup apa, misalnya grup penulis siapa gitu. Kita cari, kita follow, kita ikuti ininya. Misalnya saya untuk kajian saya kan ada juga tentang Profesor Nakib Alatas ya, Malaysia. Dan murid beliau itu kan Profesor Wan Daud. Wan Daud itu rajin untuk posting juga di Facebook. Nah, saya ikuti juga. Itu triknya untuk pakai Facebook. Tapi yang kedua, Instagram. Instagram juga banyak banget itu yang bisa kita pelajari gitu. Instagram itu bertemanlah sama orang-orang yang kita mau pelajari. Nah, saya tuh banyak banget saya follow itu. Jadi presiden-presiden saya pelajari, kemudian Library of Congress, yang library yang gede-gede, misalnya kayak kampus kayak Harvard. Saya bahkan nanti ini tanggal 30 alhamdulillah dapat undangan juga free access untuk satu konferensi yang dibuat oleh Harvard Uni, di situ banyak banget. Dan dapat itu dari Instagram. Jadi Harvard Uni, Stanford Uni, kemudian tokoh-tokoh yang terkenal saya follow. Saya pelajari apa yang mereka posting, apa yang mereka ini. Karena kalau saya merasa penting, itu Instagramnya saya catat. Jadi misalnya saya punya buku nih, buku catatan nih. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi saya baca apa ininya gitu. Misalnya dulu waktu saya menulis tentang terorisme, saya baca Instagram atau Twitternya Donald Trump. Saya baca dia tulis apa sih? Saya tulis bahasa Inggrisnya. Dia tulis posting kapan ini kapan. Jadi ketika nanti saya nulis tentang itu, ya udah ada datanya, udah gampang gitu. Jadi Instagram, begitu juga ada yang di Twitter. Di Twitter juga kan banyak banget itu. Jadi kita mendekat sama apa yang kira-kira kita pengen pelajari gitu. Kira-kira begitu. Dengan begitu maka kita akan termotivasi. Kemudian kita meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat kita. Utruki syarro ya truka. Kira-kira mungkin gitu. Ini akan referensinya. Tinggalkanlah keburukan, maka keburukan itu akan meninggalkanmu. Jadi kalau kita lihat nih buruk nih, nggak cocok nih buat saya, kita tinggalin, dia akan tinggal sendiri, akan lari. Tapi kalau kita fokus pada yang baik, maka kebaikan itu akan datang. Fokus pada jurnal kita akan jadi. Fokus pada nulis buku akan jadi. Fokus pada misalnya lihat bukunya Prof. Fitzal, jadi termotivasi lo juga buku jadi. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Makin mendekat, makin bagus. Bagus nih. Luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Hatta Raharja atas pertanyaannya sehingga tips and triknya keluar dari Ustadz Yanuardi Syukur. Dan ini luar biasa ya. Jadi tadi mendekat ada apa yang ingin kita pelajari dan tidak perlu mendekati apa yang tidak kita ingin pelajari atau yang nggak penting-penting ya. Jadi kayak gosip-gosip gitu kan. Biasanya kan ada yang kalau anak-anak muda kan gitu ya, Pak Yan ya. Jadi ini tadi kalau saya buka juga yang gosip, Prof. Reni. Oh gitu, biar nggak kupar. Ya, karena dulu waktu remaja itu saya sering baca majalah Aneka Yes, majalah kayak gitu. Oh, tapi kan udah lewat di zamannya ya. Udah lewat kan. Tapi saya ngerasa perlu karena itu bisa menjadi clue untuk saya ngomongin yang lain gitu. Oh iya betul. Tapi itu asal tahu porsinya aja berapa banyak ya tadi ya. Membagi aja. Waktunya ya disiplin. Ya, jadi kita perlu meregulasi diri kita untuk apapun, untuk menjadi penulis handal pun seperti itu. Ya, jadi membaca banyak semua apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penulis yang seperti yang produktif ya, seperti Ustadz Yanuardi Syukur. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Yanuardi Syukur, Pak Yankur. Mudah-mudahan sukses, tambah sukses terus ke depannya. Ya, ini kaget juga umurnya masih muda sekali ternyata ya. Belum kepala 4 ini. Tapi udah luar biasa karyanya. Ya, mudah-mudahan apa yang hari-hari ini pahala ya untuk Pak Yanuardi Syukur dan bagi kita sendiri menambah wawasan kita dan kita bisa mengikuti apa langkah-langkah yang telah Pak Yanuardi Syukur lakukan. Baik, terima kasih semuanya yang telah hadir, Prof. Yan, Bu Nova, semua teman-teman yang tidak saya sebut satu persatu. Mohon maaf atas bila ada kekeliruan dalam membawa acara ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Bu Dewi Safitri. Ya, terima kasih Prof. Reni, Bapak Ibu. Sebelum ditutup kita foto dulu yuk, mumpung ada Mas Ian nih. Saya mintanya agak lama baru dapat. Mas Ian, nggak cerita Agupena. Prof. Reni, saya jadi membernya Agupena, Asosiasi Guru Penulis Indonesia. Mas Ian termasuk pengurus di sana ya.
walaupun belum pernah ketemu, udah terbit 1 buku, alhamdulillah, keroyokan. Yang masihan pernah minta saya bikin buku, tapi udah diprediksi kayaknya Mbak Dewi nggak bakal selesai bukunya gitu. Mudah-mudahan habis acara ini Bu Dewi, amin. habis acara ini Bu Dewi langsung lari. Ya. Amin, amin. Jilima. Makasih. Ya, Mbak Nova deh, ntar inget janji juga. Baik, Bapak Ibu yang belum tampil videonya silahkan tampil, kita foto bersama. Silahkan yang mau tampil sambil saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, tuh Mbak Anggun tampil deh. Kelihatan ya Bu Minu. Mbak Nurul Mustafida dan ini siapa Raja Saarazi ya. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Ditunggu kehadirannya Jumat depan, ngaji online kajian Islam dan psikologi yang ke-57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.